this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang terkasih, Yesaya 6 dikenal sebagai teks yang menantang atau yang memberikan tantangan, sebab Yesaya 6 adalah khotbah khusus dalam pengutusan. Akan tetapi di dalam penerapan aslinya sedikit jauh lebih khusus untuk Nabi Yesaya. Teks ini mengenai panggilan Yesaya untuk menjadi nabi. Kalimat yang dituliskan siapa yang akan kuutus, utuslah aku, ini menjelaskan gambarannya merujuk kepada pribadi Yesaya, di mana kita ketahui bahwa Allah Yahweh mengutus nabi-nabi seperti kelak Yesus mengutus para rasul dan menugasi setiap mereka untuk mengajar dalam namanya. Dan sebaliknya sama seperti itu pula tentang nabi-nabi palsu. Allah juga akan berkata, aku tidak pernah mengutus kamu. Hakikat panggilan Yesaya adalah penglihatannya tentang Allah Yahweh yang begitu perkasa, sangat tinggi, dan melampaui segalanya. Duduk di tengah-tengah surgawinya dan dilayani serafim yang berseru-seru. Dan tertulis di dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 3 kali pernyataan kudus semuanya merujuk kepada kekudusan Allah. Serafim adalah malaikat yang namanya berasal dari kata yang berarti membakar. Hal ini menunjukkan bahwa kesucian mereka sebagai pelayan Allah. Di dalam masa ketika kemerosotan moral dan spiritual memuncak, penting bagi Yesaya untuk melihat Allah dalam kekudusannya. Kekudusan berarti secara moral sempurna, suci, dan terpisah dari segala dosa. Kita amat sangat perlu dalam menemukan kekudusan Allah. Kekecewaan, tekanan dalam masyarakat, dan kelemahan yang kita alami setiap hari dapat mempersempit pandangan kita mengenai Allah. Disinilah kita memerlukan pandangan Alkitab mengenai Allah yang mulia dan agung untuk memberi kita kuasa untuk mengatasi permasalahan dan kecemasan kita. Kesempurnaan moral Allah kalau dipandang dengan tepat akan menyucikan kita dari dosa, membersihkan pikiran kita dari berbagai masalah, dan memampukan kita menyembah dan melayani Tuhan. Setelah memandang Tuhan dan mendengarkan pujian para malaikat, Yesaya menyadari bahwa dia berdosa di hadapan Allah, tanpa harapan untuk bisa memenuhi standar kekudusan Allah. Akan tetapi, pada saat bibir Yesaya disentuh dengan bara yang menyala, Yesaya diberitahu bahwa dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu, bukan bara itu yang membersihkan Yesaya, melainkan Allah sendiri. Sebagai respon, Yesaya menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Allah.
Tidak peduli betapa sulitnya pelayanan Yesaya ke depan. Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Proses penyucian yang menyakitkan diperlukan sebelum Yesaya bisa memenuhi tugas dan panggilan dari Allah. Maka sebelum kita menerima panggilan Allah untuk berbicara bagi Dia kepada orang-orang di sekitar, kita harus disucikan sebagaimana Yesaya disucikan, dengan mengaku dosa-dosa kita dan tunduk pada kendali Allah. Di dalam pengakuan dosa Yesaya juga diingatkan bahwa umat itu akan mengeraskan hati dan menolak kebenaran firman Allah, sehingga penghukuman Allah jatuh atas mereka. Hikmat yang sudah diberikan Allah kepada Yesaya, hal ini juga dikutip oleh Yesus di dalam Matius 13 ayat 14-15. Begitu juga Paulus di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai dengan 29. Demikian bunyinya. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ada secercah harapan di akhir kalimat, yaitu mengenai Allah menyembuhkan mereka. Seperti halnya yang tertulis di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Inilah secercah harapan. Seperti ketika pohon ditebang dan tunggulnya ditinggalkan, begitu pula yang terjadi dengan umat Israel. Akan ada muncul tunas yang kudus di kemudian hari. Bapak Ibu yang terkasih, dengan mengizinkan Tuhan menyucikan hidup kita, yang mungkin hal itu akan amat sangat menyakitkan setiap kulit dan tulang-tulang kita, akan tetapi memang kita harus disucikan supaya bisa sungguh-sungguh mewakili Allah yang suci dan kudus. Tuhan Yesus memberkati.